Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua. Kita jumpa lagi di mata kuliah Teknologi Kimia Hasil Hutan dan Perkebunan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pengolahan pulp dan kertas. Setelah minggu lalu kita sudah belajar mengenai berbagai jenis kayu dan juga pengolahan kayu lapis. Jadi pada materi ini kita akan belajar bagaimana mengolah kayu menjadi pulp, kemudian dari pulp bagaimana caranya bisa menjadi kertas lembaran yang sering kita gunakan sehari-hari. Jadi bahan baku dari pembuatan pulp dan kertas ini adalah kayu. Jadi kayu ini adalah salah satu hasil hutan yang bisa kita manfaatkan menjadi berbagai produk dari kayu lapis, kemudian komposit, dan juga salah satunya kertas. Nah, bahan bakunya untuk pembuatan pulp ini adalah selulosa. Jadi selulosa adalah produk fotosintesis yang dari tumbuh-tumbuhan, dan selulosa adalah salah satu dari polisakarida yang berupa serat dan memiliki warna putih. Ada berbagai jenis selulosa, ada alfa selulosa, beta selulosa, dan gamma selulosa. Jadi yang umumnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas ini adalah alfa selulosa. Sedangkan beta selulos dan gamma selulos dan bahan-bahan lain yang terkandung di dalam kayu seperti pentosa, heksosa itu disebut sebagai hemiselulosa. Pada pembuatan pulp dan kertas, bahan baku yang kita gunakan ini adalah kayu, dan kualitas dari pulp ini sangat-sangat ditentukan oleh jenis kayu yang digunakan. Jenis kayu yang menghasilkan kualitas pulp yang bagus ini adalah kayu yang memiliki kandungan alfa selulosa yang tinggi, tetapi kandungan ligninnya rendah dan tidak mudah rapuh, serta tidak memiliki banyak getah dan tidak memiliki kulit tebal. Nah, tadi sebelumnya kita bahas mengenai bahan baku kayu, di mana salah satu bahan baku utama yang sangat penting untuk pembuatan kertas adalah selulose. Jadi kita lihat mengapa selulose ini sangat penting dalam pembuatan kertas. Jadi karena gugus aktif di dalam selulose, bisa lihat di slide sebelumnya, itu adalah gugus alkohol, sehingga dia dapat mengalami oksidasi dan memiliki derajat polimerisasi yang tinggi. Jadi seratnya adalah serat-serat yang panjang. Jadi semakin panjang seratnya, maka pulp dan juga kertas yang dihasilkan ini semakin kuat dan juga semakin tahan terhadap degradasi panas, kimia maupun biologi. Kalau sifat fisiknya tergantung dari dimensi seratnya, dari panjang seratnya, kemudian lebar dan tebalnya. Jadi semakin panjang dan semakin tebal, maka kertas yang dihasilkan nanti akan semakin kuat. Nah, selanjutnya adalah karakteristik beberapa serat dari kayu. Yang pertama adalah bambu, kayu lunak, kayu kertas, bagas dari tebu, dan juga jerami. Jadi kalau bambu itu memiliki diameter panjang seratnya cukup panjang dan tetapi diameter seratnya kecil, dan umumnya bambu juga sebenarnya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kertas, tetapi kertas-kertas yang digunakan untuk kaligrafi, jadi banyak digunakan di Cina, di Jepang gitu. Karakteristik kertas dari bambu ini biasanya lebih bisa menyerap tinta, dan juga dia elastis atau lunak, jadi mudah digulung dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada kayu lunak, juga sebenarnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pulp dan juga kertas. Beberapa serat yang mulai dimanfaatkan juga sebagai bahan baku kertas ini adalah bagas dan juga jerami. Jadi kalau bagas, karena dia adalah sisa dari pembuatan gula, jadi bisa dimanfaatkan, walaupun sebenarnya masih dalam tahap banyak penelitian untuk bagas dan jerami ini, karena kalau untuk jerami kadar abunya sangat tinggi. Jadi kadar abunya 10-15%, sehingga biasanya kertas yang dihasilkan itu kasar dan juga brittle, sehingga dia tidak terlalu kuat.
pun juga ada batas kadar abu di dalam kertas yang dihasilkan. Jadi memang itu salah satu kekurangan dari jerami, dan juga seratnya pendek dan kecil-kecil. Dan bagas lebih memiliki potensi dibandingkan jerami karena dia panjang seratnya juga cukup baik dan juga diameternya masih cukup, walaupun memang masih penggunaannya belum sekomersial kayu karena memang hasil kertas yang dihasilkan masih belum terlalu baik. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatan kertas. Yang pertama dari pembuatan pulp atau bubur kertasnya, kemudian pembuatan kertas basah, selanjutnya pengeringan dalam mesin foundry grinder, dan yang terakhir adalah pembuatan kertas kering. Yang pertama kita masuk ke proses pembuatan pulp. Jadi pembuatan pulp ini adalah satu proses penting dalam pembuatan kertas. Jadi pembuatan pulp ini adalah pemisahan lignin untuk mendapatkan serat selulosa dari kayu-kayu yang digunakan. Jadi selulosa itu harus bersih dari lignin sehingga kualitas kertas yang didapatkan itu baik dan tidak berubah warna selama pemakaian. Jadi adanya lignin ini karena dia dapat terdegradasi dan mengubah warnanya menjadi kekuningan. Jadi pada dasarnya proses pembuatan pulp secara konvensional itu ada 3 proses. Yang pertama adalah proses mekanis, yang kedua proses kimia, dan yang ketiga adalah proses semi kimia. Akan kita bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Proses pembuatan pulp yang pertama adalah proses mekanis. Jadi prinsipnya ini adalah menguraikan serat yang ada di dalam kayu secara paksa sehingga proses bahan bakunya itu adalah bahan kayu-kayu yang lunak sehingga tidak perlu melibatkan bahan kimia untuk mendegradasi lignin. Jadi caranya yang pertama kayunya dikuliti dulu, jadi kulit kayunya dihilangkan, kemudian kayunya akan dipotong-potong, kemudian dihancurkan sehingga akan berbentuk chip. Selanjutnya chip kayunya akan digiling di dalam keadaan basah sehingga serat-seratnya akan terlepas, kemudian disaring sehingga akan didapatkan selulosa. Konversi pulp yang didapatkan ini cukup besar, sebesar 95%. Dan umumnya pulp yang dihasilkan ini digunakan untuk kertas-kertas yang mutunya rendah, misalnya ada kertas koran, karena pada proses mekanis ini kekuatan dan juga derajat putih pada kertas itu tidak diutamakan, karena tadi kayunya kan langsung diproses, tidak ada proses kimia untuk menghilangkan warna dan lain sebagainya, sehingga kertas yang dihasilkan mutunya rendah dan juga warnanya tidak putih seperti kertas-kertas HVS atau yang kita gunakan. Tetapi keuntungannya adalah proses mekanis ini biayanya cukup rendah. Nah, di sini adalah gambar pengolahan pulp secara mekanis. Jadi di gambar atas itu adalah batang-batang kayu yang kemudian digiling pada pulp stone dan juga disiram air sehingga akan menjadi lebih lunak. Kemudian nanti akan didapatkan serat-serat yang akan terlepas. Nah, gambar yang bawah ini adalah perubahan yang terjadi pada kayu yang ditekan secara mekanis. Kayu yang ditekan dengan batu atau grinder, dia akan fibernya akan tertekan sehingga akan nanti lama-kelamaan akan terlepas, sehingga akan kita dapatkan selulosa seratnya dan akan terlepas dari ligninnya. Kemudian proses pembuatan pulp yang kedua dengan proses kimia. Jadi sesuai dengan judulnya, proses pembuatan pulp secara kimia ini melibatkan bahan-bahan kimia untuk melarutkan bagian kayu yang tidak diinginkan seperti lignin atau hemiselulosa yang lain, sehingga pulp yang didapatkan memiliki kadar selulosa yang tinggi. Pada proses kimia ini itu sangat memperhatikan kekuatan dan juga derajat putih dari kertas sehingga cocok untuk produk-produk kertas tulis atau HVS.
Proses produksi pulp dengan proses kimia ini umumnya melibatkan suhu tinggi. Jadi diproses pada suhu tinggi sekitar 140 sampai 180 derajat Celcius dan juga tekanan tinggi, sehingga ada perlu proses recovery heat dan juga recovery heat yang baik, sehingga proses ekonominya tetap tercapai. Ada 3 proses pengolahan pulp secara kimia, yaitu proses soda atau alkali menggunakan NaOH 7%. Kemudian yang kedua adalah proses sulfat atau proses Kraft menggunakan NaOH, N2S dan juga Na2CO3. Dan yang terakhir adalah proses sulfit atau proses asam menggunakan garam sulfit. Jadi di sini adalah proses pengolahan kayu menjadi pulp dengan proses kimia. Mula-mula kayu atau bahan bakunya dipotong-potong menjadi chips sesuai dengan ukuran yang diinginkan, kemudian dimasukkan ke dalam digester. Pada digester ini kayu akan dimasak dengan cairan pemasak tadi berdasarkan proses yang digunakan, bisa dengan proses alkali, proses soda, sulfat ataupun sulfit. Kemudian dimasak di dalam digester pada suhu dan tekanan tertentu dan waktunya kurang lebih 120 sampai 180 menit, sehingga setelah proses digesting ini lignin akan terlarut dan serat-seratnya akan terlepas, sehingga akhirnya serat ini akan dipisahkan dari cairan pemasak atau sisa dari digesting tadi. Dia akan dicuci. Dari proses digesting ini prosesnya bisa continue maupun batch, dan akan dihasilkan black liquor, tadi sisa-sisa dari senyawa kimia proses pemasakan. Dan black liquor ini nanti bisa direcovery kembali menjadi white liquor dan digunakan kembali dalam proses digesting. Kemudian kotoran-kotoran sisa komponen kayu yang tidak terlarut selanjutnya akan dipisahkan dengan proses penyaringan. Di sini pulp yang dihasilkan masih berwarna coklat dan memiliki kekuatan fisik yang tinggi, jadi dia akan menghasilkan kertas yang kuat. Jadi bisa digunakan sebagai kertas semen maupun kertas bungkus, kantong-kantong dan lain sebagainya, dan masih bisa mudah untuk di bleaching atau diputihkan. Jadi selanjutnya bisa diikuti dengan proses bleaching dengan natrium hipoklorit untuk nantinya akan menghasilkan kertas yang berwarna putih seperti HVS dan memiliki kekuatan tinggi juga. Konversi pada proses ini sekitar 65% sampai 85%. Proses pembuatan pulp yang ketiga yaitu proses semi kimia. Jadi proses ini dilakukan dengan menggabungkan proses mekanis dengan proses kimia. Jadi awalnya chip kayu diolah dengan bahan kimia yang tidak terlalu banyak, tidak sebanyak dari proses kimia tadi. Tujuannya untuk menghilangkan hemiselulosa dan juga lignin dan juga melunakkan seratnya. Kemudian dilanjutkan dengan perlakuan mekanis di grinding untuk memisahkan serat-seratnya. Pada proses semi kimia ini dihasilkan pulp dengan rendemen 60-80% dan juga hasilnya itu masih mengandung lignin yang tinggi sekitar 25%. Sehingga pulp yang didapatkan dari proses semi kimia ini umumnya digunakan sebagai kertas pembungkus atau kertas cetak dan juga papan kertas. Setelah didapatkan pulp, maka prosesnya akan dilanjutkan menjadi proses pembuatan kertas. Jadi mula-mula dari pulp akan dibuat menjadi kertas basah. Dalam proses pembuatan kertas basah ini ada proses beating dan juga proses refining, bertujuan agar kertas yang dihasilkan nanti akan menjadi lebih kuat dan uniform, rapat dan juga tidak banyak pori-porinya.
Jadi sebelum menuju proses pembuatan kertas, pulp ini diolah pada bagian stock preparation dengan menambahkan pewarna, zat retensi, dan juga filler untuk mengisi pori-pori di antara serat kayu yang disebut dengan stock, di mana stok ini adalah bahan pengisi atau filler berupa campuran pulp, bahan kimia, dan juga air. Tujuan dari bahan pengisi atau filler ini adalah untuk meratakan permukaan kertas, kemudian memperbaiki warna putih, jadi bisa ditambahkan dengan TiO2 atau kalsium. Tetapi bahan pengisi ini jeleknya adalah mengurangi daya lipat. Jadi kalau proses-proses yang tanpa adanya filler itu akan dihasilkan kertas yang fleksibel, jadi seperti kertas-kertas digunakan untuk kaligrafi sehingga bisa digulung dan sebagainya. Nah, kalau di sini itu jika dilipat maka dia akan berbekas karena ada fillernya. Nah, bahan retensinya ini ada kanji dan juga resin sintetis. Itu tujuannya untuk mencegah penetrasi zat cair pada pori-pori kertas dan memperbaiki dispersi kertas dengan cara langsung dicampurkan pada pulp dan diberikan pada permukaan kertas basah. Jadi kertas basah tadi akan dikeluarkan atau dialirkan pada headbox sehingga dia akan membentuk lembaran kertas, kemudian dia ada di atas kain felt sehingga kemudian air-air yang banyak terkandung pada kertas basah ini akan diserap secara mekanis dengan hisapan pressure dan juga ditekan pada roll-roll di bawah mesin for drying. Jadi tujuannya di akhir mesin for dryer ini adalah kertas yang kadar airnya 5-7%. Jadi sekarang teman-teman bisa lihat skema paper machine for dryer ini. Jadi ada di atas itu adalah headbox. Jadi kertas basah atau dilute pulp stocknya itu akan dialirkan menuju headbox, di mana headbox ini fungsinya untuk membentuk lembaran kertas untuk membentuk formasi di atas for dryer table. Jadi di sini adalah tablenya ini ada lapisan kain felt, jadi kertas basahnya ini akan dialirkan ke atas kain felt, dimana di bawah kain felt itu ada mesin for dryernya itu berupa roll-roll. Jadi ini adalah proses di pengurangan airnya secara gravity, jadi airnya akan menetes ke bawah dan hasil keluar dari table for dryer ini adalah kertas basah atau wet dengan kadar padatannya sekitar 20%. Selanjutnya dari for dryer table itu masuk ke mesin press, dimana di mesin press ini itu akan membuang air dari web atau kertas basah sehingga kadar padatnya itu mencapai 50%, dan proses ini adalah proses mekanis di mana lembaran webnya itu akan masuk di antara kedua roll, ada dua roll yang berputar dan akan ditekan sehingga airnya akan keluar dari web. Jadi tujuannya untuk mengurangi beban dari proses pengeringan, karena selanjutnya ini adalah proses steam drying. Jadi biar proses steam dryingnya tidak memerlukan energi yang terlalu besar. Yang selanjutnya adalah tahap terakhir dari proses pembuatan kertas, yaitu pengeringan dengan steam dryer. Dan tadi sudah dilihat bahwa proses pengeringan dengan steam dryingnya ada di satu mesin dengan mesin for dryer ini. Jadi prosesnya dengan pemanasan yang di dalam roll-roll yang dipanasi dengan steam. Di dryernya ini untuk mengeringkan web atau kertas basah sehingga kadar airnya mencapai kurang dari 0,6%, jadi kertasnya benar-benar kering. Dan hasilnya nanti produk akhirnya lembaran kertas akan dikulung pada satu roll besar, jadi ada satu paper roll yang besar dan kemudian akan dipotong-potong menjadi sesuai permintaan konsumen, apakah menjadi
kertas AVS, A4, F4 atau jadi buku tulis, jadi perlu printing lagi nanti, itu sesuai permintaan dari konsumen. Nah, dari penjelasan tadi sebenarnya bisa kita lihat aspek ekonomis dari proses pembuatan pulp dan kertas. Memerlukan dari kayu itu memerlukan proses kimia juga yang banyak, kemudian perlu panas pada proses pembuatan pulp dan juga perlu juga panas untuk mengeringkan kertas. Jadi dari aspek ekonomi sebenarnya umumnya pabrik pulp dan kertas itu digabung, karena yang pertama agar keuntungannya lebih tinggi, dan terutama pada kapasitas pabrik yang tidak terlalu besar, dan juga untuk menjamin kontinuitas produksi. Karena hasil produk kertas sangat-sangat tergantung pada bahan baku utamanya, yaitu pulp. Jadi kalau misal tidak ada supply pulp, sehingga pabriknya nanti bisa tutup. Jadi yang ketiga adalah mendapatkan kualitas produk kertas yang lebih terjamin, karena produk kertas pulp yang dihasilkan sangat-sangat menentukan hasil dari kertasnya. Apakah kertasnya nanti jadi brittle atau jadi kuat, atau warnanya coklat atau kuning, ataukah hasilnya menjadi kertas yang putih, itu sangat tergantung dari pulp yang dihasilkan. Dan sebenarnya yang terakhir adalah aspek ekonomisnya, karena dari proses pulping dan juga proses pembuatan kertas itu tidak memerlukan line yang terlalu besar, jadi sangat-sangat mudah untuk dilakukan. Nah, jadi tadi adalah proses pembuatan pulp dan juga kertas dari bahan baku kayu. Jadi prosesnya cukup sederhana, hanya kayunya dibikin pulp, dan proses pembuatan pulp bisa dengan alkali NaOH, bisa proses craft, bisa proses sulfit, tergantung dari bahan baku atau produk yang akan dihasilkan. Kemudian dari pulp bisa dihasilkan kertas dengan paper machine dari Fourdrinier. Jadi itu adalah proses pengolahan kayu menjadi pulp dan juga kertas. Jika masih ada yang ditanyakan silakan hubungi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.